Baik, sekarang di sini. Kelihatan ya? Kelihatan jelas kan ya? Tadi di kanan saya ini ada tulisan Lombok is not defined in this scope. Ya. Kalau kita cari di script, di mana kata Lombok? Ada di sini. Ya. Lombok ini adalah variabel. Jadi Lombok ini variabel, tidak ada dalam library-nya dia. Dalam library-nya si Google Earth Engine ini nggak ada. Itu harus kita definisikan sendiri seperti apa. Nah, ini kita sekarang objektifnya adalah kita ingin mencari data satelit untuk satu wilayah dengan mengandalkan satu titik saja. Jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa mencari data dengan path dan row-nya gitu ya. Jadi kita masukin dulu path row-nya berapa, atau kita masukin koordinatnya dulu berapa ke sistem baru di query gitu ya. Kalau di Earth Explorer kan seperti itu ya. Kita masukin koordinat atau kita path row-nya kita pilih seperti apa. Nah, sekarang kita cukup memasukkan satu titik aja. Cara masukkannya gimana? Cara masukkannya kita ambil marker dari kiri ya, add marker. Di kiri ada add marker, kiri. Kita klik di add marker. Kemudian kita klik di tengah-tengah Lombok. Ya, tengah-tengah Lombok kelihatan ya, ini ya, tanda plusnya kelihatan ya. Ya. Nah, oke, sini. Kemudian ini satu titik. Kemudian kita klik yang geometri ini. Ada edit layer properties. Edit layer properties ya. Semua lihat ke layar dulu ya. Edit layer properties, diklik di sana. Nah, di sini ada name. Name geometri ini kita ganti Lombok. Lombok. Sebentar, ada yang mau masuk lagi. Lombok, kemudian kita oke-kan. Maka di atas ini kita lihat ada import one entry ya. Import one entry. Terus ada tulisannya Lombok. Itu Lombok datang dari mana? Datang dari yang tadi kita isi. Ya, kita isi. Nah, sekarang kalau sudah begini, kita save dulu ya, biar jangan hilang. Kita save dulu. Terus kita run. Nggak ada lagi pesan kesalahan di kolom kanan. Ya, di kolom kanan nggak ada lagi pesan kesalahan. Dan dia langsung masuk ke sini. Masuk ke daerah Lombok. Jadi kalau kita bandingkan dengan Earth Explorer, enak mana? Enak ini ya. Ini tinggal kasih titik beres. Kalau di Earth Explorer, atau di satu lagi saya lupa punya USGS juga. Itu kita harus masukin path row-nya berapa, kita harus cari, ini titik ini ini lokasi di path row berapa, kemudian atau koordinatnya berapa segala macam. Kalau di sini cukup kita kasih, saya ingin data Lombok. Tinggal saya tadi buat markernya, saya klik situ. Gimana, mau diulang? Saya ulang ya. Saya ulang sekali lagi. Oke. Saya ulang sekali. Ini saya delete dulu. Ini saya delete dulu ya. Yes. Ini bersih ya. Script saya masih bersih. Script saya bersih. Sekarang kalau saya run, akan ada kesalahan. Lombok is not defined in this scope. Ya. Kemudian sekarang saya nggak mau Lombok ah. Saya mau mana ya? Saya mau Sulawesi Selatan, misalkan di dekat Makassar ini. Saya mau di sini. Saya ambil marker di sini. Add a marker. Ya, sebelah kiri ada add a marker. Kelihatan ya? Add a marker. Klik di sana, kemudian saya klik aja di sekitar Makassar sini. Atau di kota Makassarnya boleh. Kemudian saya klik di geometri. Di geometri ini ada tanda kayak roda gitu, roda. Kita edit layer di sana. Kita masukkan apa? Makassar misalkan. Makassar. Oke. Di atas muncul langsung import Makassar.
Kalau kita run, tulisannya di kanan. Lombok is not defined. Karena apa? Karena nama variabel tadi Makassar, bukan Lombok. Sedangkan di script kita, dia namanya masih Lombok. Karena itu di sini kita harus ganti Makassar. Kita ganti Makassar. Kalau kita run, lihat seperti apa. Simsalabim langsung begini hasilnya. Jadi si marker tadi dia ada di dalam scene, ya, di dalam scene dalam kotak, di mana data itu ada, ya. Jadi si kotak tadi dibawa ke sana, di mana data yang terbaik yang ditampilkan. Jangan cari data yang terbaik dulu, tapi itu nanti kita step berikutnya. Tapi bagaimana cara mencari datanya dulu? Mencari data aja, ya. Cari data aja. Kemudian kalau misalkan kita coba, saya ulangi sekali lagi dengan daerah yang lain ya. Daerah yang lain. Ini mungkin Makassar akan saya hapus. Variabel Makassar saya hapus. Yes. Kemudian saya akan cari daerah Balikpapan. Saya ingin cari daerah Balikpapan. Kemudian saya ke marker, ya, add a marker, klik, saya klik di taruhlah sekitar Balikpapan di sini. Geometri, saya edit, Balikpapan. Oke. Begitu oke, di sana di atas variabelnya akan berubah. Nah, berubah kan? Jangan lupa variabel yang di bawah diubah juga yang di sini. Balikpapan. Kita run. Tampil dia. Oke, sekarang coba masing-masing. Coba masing-masing nanti ada saya panggil random untuk ditampilkan ya, untuk di-share ya. Ini ada yang masih nyangkut nggak ya? Ada yang masih nyangkut kah? Gunakan marker. Bukannya masker, tapi marker. Kalau gunakan masker untuk keluar rumah, kalau di sini gunakan marker. Penanda. Partisipan, adakah yang bermasalah? Nggak ada. Oke. Desi sudah bisa masuk ya, Desi ya. Tadi Anda berapa kali masuk gagal terus. Atau kalau yang sudah berhasil, coba speak up. Saya sudah. Nah, coba kita share nanti. Siapa? Oh, untuk wilayahnya bebas kan ya, Pak? Bebas. Wilayah bebas. Kampung halamanmu Pak, boleh. Pak. Kampung Saya sudah, Pak. boleh. Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Usma Dida ya. Usma Dida coba ya, Pak. ini. Coba Usma Dida coba di share ini ya. Iya, Pak. Screen-nya. Daerah Ini, Jakarta Pak. ya. Oh, orang Jakarta. Oke. Ya, sip. Siapa lagi tadi? Doni, Pak. Doni, oke Doni, coba dong. Di-share. Bentar ya, Pak. Ya. Ntar dulu. Agak penuh ini. Jadi di bagian sini, Pak. Oke, ya, sip. Itu daerah mana? Saya lupa. Iya. Bima, Pak, NTB. Iya, betul. Emang dari NTB?
Iya. Oh, oke. Sekarang lagi di mana, Don? Lagi di mana, Don? Di Jakarta sih, Pak. Oh, ke Jakarta. Oke. Ya, Ini terus balikin nih. unshare aja. Di bagian atas ada unshare. Sebentar. Oh ya. Apa lagi? Yang sudah? Pak. Ya, ayo, silakan. Silakan di-share. Nah, enggak salah lagi. Wes, orang Banten. Orang Banten. Itu nggak tuh? Coba di zoom di Krakatau. Zoom. Di Krakatau ya. Atau berarti tengah laut dong. Kalau mau di full screen ada ya di sebelah kanan gambar itu ada layers, map, satellite. Nah di bawahnya itu ada kotak. Ada kotak tuh kalau diklik dia akan di bawah ini, di bawah map satellite. Map satellite. Yang kanan, Pak? bawah. Bawah. Ke kanan, mentok paling kanan, sisi kanan. Oh iya. Nah, Oke. itu betul ada kotak. Nah, kan? Enak Oh, tuh. ini dia. Ini ada Pulau Krakatau, Rakata Besar, Sertung, Sebesi. Oke. Ini dia. Mantap. Yang kemarin ya. Ya, Pak. Oke. Bagus banget ya, bagus banget. Dia nggak ada awan. Padahal itu untuk ada daerah-daerah yang sulit sekali yang awannya banyak. Tapi karena kita cari yang terbaik tadi, jadi ya dia tampil yang terbaik, yang tidak ada awannya. Oke. Oh, Oke. di situ ada perintahnya filtering ya? Ada filtering ya? Bukan, ada sort-nya, di sort. Jadi nanti saya jelaskan. Terus apa namanya? Sekarang siapa yang sudah lagi? Saya, Pak. Oke, coba. Stop. Oke. Stop dulu ya. Ini, Pak. Oke, Mega. Surabaya. Ya, Pak. Aceh. Ya, sip. Baru keluar. Gimana ya? Coba di full screen. Bisa nggak full screen? Nah, di kanan situ. Nah, oke. Kanto, kalau misalnya gambarnya nggak keluar, kenapa ya? Apa karena sinyal? Bisa jadi lama dia ya, karena sinyalnya lemah itu bisa jadi. Tapi ada pesan kesalahan nggak, Mbak? Kalau nggak ada berarti memang sinyalnya. Jadi dia image yang ada di sana mau ke komputer kita lewat internet kan. Nah itu image-nya sudah jadi, tapi begitu lewat internet dia lambat nih karena sinyalnya lemah. Tadi saya juga gitu. Tadi saya juga nyampilkan lama sekali. Padahal di sana sudah jadi ya. Karena ini yang proses yang paling gampang bagi mereka. Bagi mereka. Oke. Oke, terima kasih Megawati. Ya, Pak. Aduh, satu lagi. Coba, satu lagi siapa? Saya sudah, Pak. Yo, gimana Rasendria? Iya, Pak. Ini Pak, di Bogor. Bogor. Kamu itu ikut-ikutan saya di Bogor. Iya, maaf. Oke. Dia ada di pinggir scene ya, memang kebetulan ya ada di situ. Jadi agak repot, kita nggak bisa tepat kita milih di tengah scene gitu nggak bisa. Kecuali kalau kita tahu batasnya itu di mana, terus kita kasih marker tadi pas tengah-tengahnya baru bisa. Kalau ini nggak akan bisa dia. Kalau misalkan kita asal masih aja nggak akan bisa. Oke. Oh, berarti harus coba-coba ya, Pak? Harus coba-coba dan memang harus sesuai dengan kebutuhanmu. Kalau misalkan kebutuhanmu, misalkan saya ini sebetulnya perlu Jakarta gitu kan, tapi begitu saya klik Bogor kok bagus, ya udah pakai ini aja nggak apa-apa gitu kan. Jadi, jadi kita harus sesuai dengan kebutuhan kita.
Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, sekarang kita main di saya lagi ya. Saya akan menunjukkan tadi Bu Wana yang nanya ya. Gimana cara nyari data atau ngelihat apa namanya kondisi data itu bagus atau enggak, perawanannya gimana gitu ya. Sebentar. Tadi mana share screen. Nah, ini. Saya coba akan kembali lagi ke daerah Lombok. Tadi saya suka daerah Lombok. Saya hapus dulu. Bersama Mega. Oke, saya buat geometrinya saya taruh di Lombok. Kemudian saya kasih nama dia sini Lombok. Dia kalau nama variabel segala macam atau nama function dia case sensitif ya. Artinya dia huruf besar dengan huruf kecil itu dibedakan. Jadi kalian kalau salah nulis satu huruf aja itu nggak akan muncul ya atau ada kesalahan. Oke, sekarang Lomboknya saya run. Oke, sudah keluar. Bu Wana sudah berhasil masuk? Sebentar, Wak, saya ganti ke komputer lagi nyoba biar bisa buka Google Earth Engine-nya. Nggak tahu nih handphone nggak bisa. Oke. Maaf ya, Pak. Ya, saya lanjutkan ini nanti saya akan saya ulangi. Jadi kalau kita melihat ini data tanggal berapa, ini data sebetulnya petronya berapa, ini sebetulnya apa namanya awannya itu berapa persen gitu kan. Jadi dia ada tingkat berapa persen tutupan awan secara keseluruhan ya secara total. Yang kedua adalah awan yang di land-nya, yang di daratan. Ya, jadi dia kan sudah punya batas apa namanya? Batas pulau-pulau ya, batas benua. Ya memang batasnya kasar ya, tapi nggak apa-apa. Dia jadi bisa menghitung luas awannya itu berapa persen. Kemudian dari luas awan tadi, sama dia di-sort dari yang paling sedikit sampai yang paling buruk atau kebalikannya, di-sort. Setelah itu dipilih yang paling atas atau yang paling bawah, yang paling atas yang dipilih yang ditampilkan, gitu ya. Jadi mudah sekali bagi kita untuk mencari yang data yang paling bagus. Mungkin tidak sesuai dengan tanggal yang kita inginkan. Oke, saya perbesar dulu ya. Kita lihat di sini. Tadi Hello World sudah spatial filter. Kita lihat di sini. Ini adalah keterangannya adalah yang atas ini adalah database kita. Folder database kita ini. Gimana taunya nanti? Ya, gimana taunya ribet banget? Jangan cari ribetnya. Pokoknya lihat sesuatu itu dari yang gampang dulu ya. Dari yang gampang dulu. Nah, di sini kalau ada band sambil diikuti nggak apa-apa, tapi bagusnya ngeliat dulu. Ada band ini kalau kita buka ke bawah, dia ada B1 sampai BCA. Ya. Nah, di sini dia sampai B11 tadi, B10, B11 ya. B11 ini beberapa rusak ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini yang tadi yang saya katakan bahwa B1 itu dia nama dari band 1. Ya. B2 itu nama dari band 2. Ini semua ada di metadata dari data Landsat. Ya. Jadi di metadata-datanya Landsat itu ada. Ini B1 sampai B11 di sini. Kemudian di feature-nya ini. Feature-nya kita lihat di sini. List 149 elements. Jadi ada 149 data yang kita kumpulkan dalam waktu kurang dari 1 detik. Ya. 149 data. Ya. Kurang dari 1 detik, dia sudah terkumpul. Datanya data apa? Data tadi. Data yang dari sini tadi kita lihat, kita batasi. Dari tahun 2015, Januari 2015, ya, sampai 2019. Nah, dari tanggal ini tanggalnya tanggal apa nih? Ya terserah kita ya. Kita mau ngasih tanggal berapapun, nggak apa-apa. Kalau ini saya ubah tanggalnya, pasti nanti ini jumlah elemennya akan beda. Jumlah jumlah datanya tadi akan beda. Nah, ini jumlah data. Ini data dia, data Landsat tadi. Gitu ya. Terus data Landsat ini kalau misalkan kita lihat salah satunya ya, paling atas nih. Paling atas ada ID-nya, terus band list tadi ya, band 1 sampai sekian. Kemudian di properties ya, di propertiesnya.
Di propertiesnya kita lihat lagi. Di propertiesnya ada di sana apa namanya? Sebentar. Cloud. Nah ini cloud cover. Cloud cover kata dia 6,96%. Ya, 6,96% untuk satu scene. Satu scene itu berapa luasnya? 180 kali 180 km. Ya, satu scene Landsat tadi ya. Satu data satu kali dia moto, track gitu ya. Atau kalau kita biasa lihat Instagram, satu gambarnya Instagram itulah ya. Itu 180 kali 180 km. Ya, nah, itu di luasan segitu dia tertutup awan 6,96%. Terus di bawahnya ada cloud cover land. Cloud cover land ini 12,02%. Nah, untuk land-nya sendiri dihitung lagi sama si sistem ini ada 12,02% tertutup oleh awan. Untuk data ini ya, untuk data ini. Kalau data yang lain lagi, dia akan lain lagi. Jadi kita lihat di properties ya, ingat tadi ya. Jadi begitu masuk sini properties. Sekarang kalau kita lihat di yang kedua. Ini ada properties, kita langsung aja properties, cloud cover. Beda kan? Dia 71. Tadi berapa nilainya? Yang tadi berapa, ingat nggak? Saya juga nggak ingat tadi berapa ya. 96. 6. Nah, tadi berapa nih ya? 6,96 ya. 6,96, kemudian kalau yang di sini 71. Ya. Itu angka yang cukup besar. 71 hampir semua ketutupan lah ya, untuk apa data gitu. Kita kan perlunya, kita bukan perlu tutupan awan kan, kita nyari tutup permukaan ya. Nah, di sini data-data yang dia kumpulkan tuh seperti ini. Jadi semua dikumpulkan di sana. Kemudian kita harus tahu ini kapan sih sebetulnya data ini gitu ya. Data ini data kapan? Nah, misalkan yang tadi ID-nya kita lihat. ID-nya ya. Begitu kita masuk di ini masih folder, ini masuk di sini. LC08 itu Landsat 8, kode untuk Landsat 8 itu LC08. Kemudian di sini ada 116066. Itu adalah path row. Ya. Ini kalau yang bagi yang sudah biasa nyari data udah ketahuan langsung ya, path row, oh ngerti. Kalau yang belum, path row itu adalah jalur satelit. Jadi path itu dari utara ke selatan, ya miring gitu ya, utara selatan itu path-nya jalur satelit berjalan, ya jalur berjalannya. Nah, row-nya itu adalah di di jalur itu ada pembagian lagi. Nah, itu row-nya. Jadi path-nya 116, row-nya 066. Ada petanya khusus, jadi kita bisa ngeliat, ya. Nggak perlu dihafal. Kalau dihafal ya kelewatan. Nah, kemudian tanggalnya berapa? Di sini ada 2013, bulan 4, tanggal 25. Ya. Jadi untuk ID adalah keterangan tentang data itu. Jadi untuk ID tadi nama file tadi ini ya, ID-nya ya. Ingat ya, jadi ini kalau dalam satu ini ada features, di sini ada sekian elemen, kita cek satu ini isinya seperti apa, kemudian cloud cover-nya seperti apa. Oke, satu itu, kemudian ini saya kecil-kecilkan biar gampang melihatnya. Yang kedua adalah temporal filter. Temporal filter, ini bisa kita lihat di sini. Dari 149 itu, kita masuk ke, di sini ada temporal filter. Oh, sorry. Yang tadi itu masih spatial filter ya. Yang tadi itu semua data yang dia punya, ya, ya. Sekarang masalah waktu tadi kita batasi kan. Nah, ini yang baru sekarang nih, maaf saya salah tadi. Waktu yang saya tulis di sini adalah 2015 Januari sampai 2019 November, ya, November. November. Terus di sini kita akan temukan di features ini. Ternyata masih dipakai. Maaf. Ternyata dari beberapa elemen 149 hanya ada 108
untuk tanggal yang kita batasi. Ya, untuk tanggal yang kita batasi. Ya. Jadi ini temporal filternya di sini. Nah, ini kalau kita lihat sama seperti tadi. Ya. Ada ID-nya, ID nama filenya, namanya Lancet 8, ini path row-nya, ini adalah tanggal akuisisinya. Ya. Kemudian di sini ada properties-nya. Cloud cover 95. Wow, 95% apa yang dilihat, ya, putih semua pasti kan? Putih semua. Maka ini daerah-daerah Nusa Tenggara tuh susah sekali kita melihat hal yang bersih dari atas ya. Awan itu selalu ada. Nusa Tenggara, terus kemudian kalau di Sumatera itu daerah Jambi, Riau itu susah. Kalau Kalimantan itu repot, bukan susah. Banyak awannya tapi kecil-kecil sekali. Awannya banyak tapi kecil-kecil sekali. Itu repot, menghilangkannya repot. Untuk Sulawesi juga gitu. Nah, Sulawesi saya kemarin ketemu yang bagus sekali sekitar bulan 9 tahun lalu. Oke, kita lanjut. Di sini ada keterangan semua tentang file, ya, tentang file. Jadi kalau mau yang ada konstanta radiannya juga untuk band 1 dan sebagainya, ini keperluan untuk sistem sebelumnya untuk menghitung. Dulu sebelum ada seperti ini semua digunakan. Angka-angka di sini semua digunakan, perlu digunakan. Jadi untuk geometriknya gimana, kemudian segala macam. Sekarang sudah diolah oleh si sistem sendiri. Jadi kita benar-benar dimanjakan hanya konsentrasi pada script. Scriptnya seperti apa? Saya ingin cloud covernya paling bagus, udah langsung dapat. Ya, oke, ini tadi yang Bu Wana tanya ini ya Bu Wana ya. Mudah-mudahan jelas Bu Wana. Kalau belum jelas saya terangkan ulang boleh. Pak Hartanto, boleh nanya nggak? Ya boleh, silakan. Jadi kalau misalnya itu kan ada banyak tuh muncul gitu kan ya. Berarti kalau misalnya kita mau cari yang paling jernih banget, kita mesti buka satu-satu gitu. Mana cloud covernya gitu ya? Enggak, kita nggak perlu buka satu-satu. Jadi kita cukup dengan script ini itu kita dapatkan yang terbaik. Jadi dengan script ini kita sudah dapatkan yang terbaik. Ini udah dapat yang terbaik ini untuk daerah sini. Ini yang terbaik. Awannya bersih sekali dengan rentang tanggal tadi ya, rentang tanggal tadi. Ini terdapat yang terbaik. Coba saya ubah ya tanggalnya ya. Tanggalnya saya ubah yang sekarang lah. Misalkan dari 19 Januari sama 2020. 2020 5. Oh, jadi hasilnya itu adanya di temporalnya itu ya, bukan di spatial ya? Iya, betul. Di sininya, di tahap kedua ini. Tahap kedua. Jadi di temporalnya itu sudah tahap di saring berikutnya. Jadi di spasialnya dia mencari yang ada titik tadi. Pokoknya koordinat itu ada dalam scene. Nah, dalam scene tadi ada, kemudian itu sama, itu tidak hanya titik ya. Kalau kita buat kayak misalkan area gitu ya, itu bisa juga. Jadi bisa nanti kita coba, atau Anda juga nanti ada coba sendiri, bisa dibuat area. Kemudian area tadi geometrinya diubah namanya. Misalkan namanya Sumsel atau namanya apa, atau kalian upload. Kalian saya punya daerah kajian saya sendiri gitu pakai dalam format SHP. Nah, SHP ini kita upload aja ke sana, kita cari citra yang terbaik untuk daerah kita itu. Itu juga bisa. Jadi kemudahan itu terlihat nyata, saudara-saudara. Ya, saya run dulu ya. Saya run yang tadi. Apakah sama data yang bagusnya? Lihat. Awan kan luar biasa kan? Di daerah NTT ini memang awannya minta ampun. Saya paling repot tuh kalau sudah nyari daerah Lombok, daerah Bali, padahal Bali loh. Artinya yang nggak ada hubungannya dengan pariwisata. Cuman nyari datanya itu udah susah banget. Padahal kita perlu kan untuk daerah Bali. Nah, ini kita kasih rentang 1 Januari sampai ke 30 Mei. Datanya seperti ini. Kalau saya mundurkan lagi, ya, ke tadi ke 18. Ya, 2018 Januari saya run. Saya dapat yang bagus nggak? Dapat yang bagus ya?
lebih bagus lah. Ada awannya di dekat pin ini, ada awannya ya, ada dekat marker ini ada awannya ya. Tapi ya lumayan. Terus kemudian saya akan cari yang lebih bagus lagi. Mungkin ada di 2017 ke belakang lagi, saya nyari ke belakang lagi. Masih yang tadi ya. Masih yang tadi. Ada nggak yang ke belakang lagi? 16. Nah, ini beda lagi. Dia dianggap ini lebih baik dari yang tadi. Walaupun kalau dari mata kita sekilas di utara Gunung Rinjani ini ada awannya, gitu kan? Ada awannya. Dari sini ya ada satu hal yang saya akan minta perhatian adalah jika kita perlu untuk tanggal satu tanggal aja, entah tanggal berapa aja, tapi di sana kemudian banyak awannya, begitu kita temukan banyak awannya, gimana caranya? Gimana caranya kita membersihkan awan? Ada yang pernah melakukan, saya pikir mungkin ada yang pernah melakukan, cerita aja, sharing aja. Nah, seperti misalkan begini, saya perlu nih daerah, saya ketemu tanggalnya pas tanggal ini, tapi waduh awan, saya perlu daerah sini sebetulnya gitu. Nah, bagaimana saya membersihkan awan ini? Ayo, monggo. Mungkin di masking terus di mosaik dengan data yang baru dengan data yang lain, Pak. Nah, itu bisa ya, itu bisa. Cuma sekarang saya ingin data tanggal tersebut yang bisa saya analisis. Kalau saya itu istilahnya fill gap ya, kita buang awannya, kita filter. Ya kan jadi dia kosong ya, data kosong tadi kita timpa dengan data lain. Data lain itu kan berarti tanggalnya beda kan? Ya kan, karena saya ingin menganalisis daerah situ. Saya menganalisis misalkan tutupan lahannya seperti apa gitu kan. Kalau dia sudah beda tanggal, apalagi beda 16 hari, di ladang perubahannya cepat gitu. Kalau di hutan, tengah hutan sih masih oke. Kalau ladang atau banyak perumahan, nah itu perubahannya akan cepat. Nah, begitu dia diganti sama yang lain, yang beda 16 hari atau 32 hari atau 64 hari atau dan seterusnya, kan dia tanggalnya beda. Nah, gimana caranya? Ayo. Kalau memang kita ingin menganalisis daerah sini, ya daerah ini yang kebetulan awannya ada awan ini dan tanggalnya kita sudah cocok nih. Kalau saya sudah cocok tanggalnya, tapi kok ya pas ada awan gitu ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan awan? Kita filter. Tadi betul, kita bisa pakai filter, kita lakukan filter. Kemudian, kekosongannya gimana? Kekosongannya kita biarkan. Kita tidak bisa mengganti ya, kita tidak bisa mengganti, kita fill gap dengan data akuisisi lain, tanggal yang berbeda ke sini, untuk menggantikannya ada, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Anda secara teknis bisa melakukan itu. Secara teknis bisa Anda fill gap, rapi, bagus, awannya nggak kelihatan, bisa. Tapi secara logika itu udah salah. Ya. Kenapa? Karena tadi sudah beda tanggal. Kondisinya sudah beda. Pertama, kondisi beda. Yang kedua adalah membuat dia sama, kondisi atmosfernya juga beda kan? Kondisi atmosfernya juga beda. Di situ ya. Jadi hati-hati juga. Anda sebagai artis ya, Anda sekarang tuh processing citra itu sebagai artis loh, terus terang loh. Indah-indahan bagaimana menampilkan, saya lebih lihat artisnya lebih bermain daripada ilmuannya, daripada analisnya gitu ya. Oke. Sekarang sekali lagi, kalau awannya dia tidak, awannya begini ya sudah, pasrah. Cari tanggal lain. Ya, tanggal lain yang mungkin awannya lebih sedikit dari ini. Itu saran saya. Tidak boleh memaksakan dengan menggantikan dengan data tanggal yang berbeda. Kalau untuk aplikasi tadi, melihat tutupan lahan misalnya. Tapi kalau untuk aplikasinya hanya tampilan saja, saya mau pasang lombok ini tadi di dinding kamar, di dinding ruang kerja, di dinding ruang
Belajar saya nggak apa-apa. Ya. Orang nggak akan menganalisis dari sisi spektralnya. Jadi kalau untuk tampilan aja nggak masalah. Untuk tampilan di website kita, wah oke ini bagus nih, saya crop, saya kemudian masukkan di website saya, keren. Nggak apa-apa. Tapi kalau begitu kita akan menganalisis kita akan menganalisis spektralnya, itu waduh jangan. Wow, Rinjani. Saya sudah Pak, pernah ke izin Rinjani bertanya, tapi Pak. ke kakinya aja. Gimana? Kalau misalnya ini kan masalah dengan atmosferik gitu ya. Ya. Tapi kalau dia masalahnya dengan stripping dari satelitnya gimana, Pak? Stripping jangan digunakan. Landsat 7 kalau bisa kalian buang. Jangan dipakai. Ya, jadi Berarti sama sekali nggak bisa digunakan meskipun nggak bisa. stripping. Nggak bisa. Kalau untuk tampilan aja oke. Tapi kalau begitu untuk analisis spektral itu nggak bisa. Nilai dia pasti berubah, pasti beda. Kalau yang kemarin dia, wah USGS memberikan software untuk fill gap-nya, oke software ada untuk fill gap ada, tapi kalau kita menggunakan dia untuk analisis spektral nggak bisa. Kalau dia untuk analisis tampilan aja, oke. Sekali lagi untuk tampilan aja. Jadi saya sarankan sekarang kalian yang biasa Landsat 7 beralihlah ke Landsat 8 yang masih oke lah, masih bagus banget. Yang belum pernah pakai Landsat langsung Landsat 8. Jangan nyoba-nyoba Landsat 7 lagi. Oke, ada lagi. Kita sambil diskusi nih. Pak Tanto, mau tanya dong. Ya, mangga. Kalau kita lihat di katalognya Landsat di Earth Engine ini kan ada 3 jenis data ya. Ada raw image, ada top of atmosphere, ada TOA surface ya. reflectance. Betul. Nah, kenapa kalau misalnya di script yang ini kan kita menggunakan TOA ya? Iya. Kita nggak bisa diganti dengan raw image atau surface reflectance. Kalau raw image itu data yang benar-benar masih mentah ya. Mentah itu macam-macam sih sebetulnya. Mentah dari satelit sama mentahnya kita itu beda ya. Kalau dari satelit dia kodenya beda lagi, terus diproses oleh ground station, jadinya mentahnya mentah kita gitu ya. Mentah kita itu yang masih tadi kita katakan raw data tadi. Nah, dari raw data tadi itu nilainya masih belum terkoreksi secara radiometrik. Ya. Dikoreksi dulu secara radiometrik, memperhatikan tanggal, sudut matahari, terus kondisi atmosfer saat itu seperti apa, jadilah TOA. Nah, TOA ini udah bersih nih. Nah, kalau kita ingin proses, bagusnya di TOA ini proses ya. Kalau di raw data tadi memang satu lagi tadi apa? Saya lupa. Raw data. Di surface raw data TOA ada surface reflectance. Nah, oke. Kalau surface reflectance itu dia sudah nilainya aja, dia sudah diproses ke nilai reflectance. Nilainya aja yang berubah. Sebetulnya dia sama. Kalau TOA dengan reflectance itu sudah hasil processing ya. Tapi kalau dia reflectance dia benar-benar nilainya hanya dari 0 sampai 100 ya. Nilai reflectance ya. Tapi kalau TOA ini dia pakai real, nilai angkanya real. Real itu maksudnya desimal ya, pakai desimal. Dia sudah dalam radian. Dia dalam radian. Jadi dia sudah secara koreksi radiometriknya sudah dilakukan oleh sistemnya ya. Oke, ada lagi. Maaf sebentar, ada gangguan. Oke. Tadi saya ngomong kita bisa lakukan dengan area ya, dengan area. Ini kan dengan titik ya. Sekarang kita ingin bicara dengan area. Bagaimana kalau saya ingin hanya area itu saja yang bisa
apa namanya dicari oleh si Earth Engine ini. Kalau titiknya tadi seperti misalkan yang Bogor, aduh banyak sekali motor lewat. Tapi yang Bogor tadi si siapa namanya? Rosma ya, Ros ya. Tadi titik tadi ditaruh di Bogor, tapi citranya adalah ke Jakarta, sebagian besar ke Jakarta semua. Dia tidak mengcover Bogor bagian selatan. Nah, tapi saya ingin sekarang Bogor semua kena seperti apa? Ya, coba ya saya coba. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Ini teman-teman sambil praktekin silakan ya. Kan ini hanya pengulangan aja ya. Saya akan pengulangan dan mendengarkan saya. Jadi sambil mempraktekkan di komputer sendiri masing-masing boleh. Sebentar. Oke, ini Bogor ya. Bogor akan saya buat apa namanya geometrik tadi. Saya buat geometrik tadi pakai di sini ada draw a shape ya. Saya pakai draw a shape. Saya klik di sini. Bogor itu kira-kira taruhlah begini. Oh, kejauhan, maaf, kejauhan. Jauhan. Ini saya hapus dulu. Saya kejauhan. Bogor itu dekat sini kok. Maaf, saya salah. Aduh, orang Bogor jadi salah begini. Gimana ya? Maaf, Bona di sini. Nah, oke ya. Di sini ya. Saya bikin ini. Oke, tadi double klik ya. Nutupnya pakai double klik. Kemudian di sini saya ubah nih. Bogor. Oke. Dia langsung masuk di sana, langsung masuk di atas ya. Ini ada Bogor. Tadi ada Balikpapan yang harus saya ganti. Lombok. Bogor. Saya run. Ternyata masih itu yang diambil ya. Kalau kita tuh dia dilihat dominannya dia lihat dominannya masih masuk di sini, maka dia masih dipilih sana. Ya sudah, berarti kita harus perbesar lagi. Apa namanya poligonnya harus saya perbesar lagi. Oke, sekarang saya kasih kesempatan pakai ini, pakai apa namanya? Pakai draw a shape. Pakai draw a shape untuk kita coba masing-masing. Nanti saya minta di share. Saya minta di share apa namanya screen-nya. Silakan dilakukan. Misalkan provinsinya atau ya tempat yang bagus lah menurut Anda di mana gitu ya. Satu provinsi bisa, satu kabupaten bisa, atau satu kampung Anda juga bisa ya, kalau emang hafal batas kampungnya. Pak, tadi putus-putus Pak. Jadi saya klik yang draw shape ya, draw shape, terus di klik di arealnya semua. Ya, jadi caranya tadi apa namanya? Caranya tadi ini tadi saya hapus dulu ya, variabel saya hapus. Kemudian ini saya zoom dulu. Di sini lah, misalkan di daerah mana ya? Jogja nih ya. Tadi kita pakai ini, Mas Adit, pakai draw a shape ya. Draw a shape diklik, begitu dia sudah muncul gini, berarti dia sudah siap. Saya akan buat shape di sini.
Terus langsung saya double klik untuk menutupnya. Nah, kemudian di sini saya ganti nama. Iya betul, ganti nama di sini. Tadi, misalkan Merapi. Merapi. Kemudian tadi di bawah ada yang saya ganti dengan Merapi. Tuh dia ada bagian yang terkena sama dia, itulah yang di ini. Ternyata dia nggak mau toleran nih. Oh, ini jarang-jarang sekali di Jawa Tengah bersih banget ini. Bersih sekali. Oke, siapa yang sudah? Saya sudah, Pak. Oke, coba tampilkan, share. Oke. Ya, sip. Berarti tadi share-nya mana? Ya, Pak. Udah ya, udah tampilan. Oke. Ada lagi yang mau di ini oke, Mas Adit. Ini yang saya ini yang kita kurang. Kira-kira benar nggak, Pak? Mestinya dia ada lebih dari satu scene. Halo. Ya, mestinya dia. Halo. Halo, suaranya masuk nggak? Halo. Halo. Halo, ya. Tes. Halo, didengar. Tes. Gambarnya kira-kira bener, Pak? Tapi kok masih ya? Gambar satelitnya masih belum masuk semua ke bagian Banten, jadi poligon ya? Iya, jadi ada bagian yang mestinya dia mengikut sertakan scene yang sebelahnya juga. Tadi suaranya bisa kedengaran kok, suaranya kedengaran bagus. Oke, ada lagi? Saya, Pak, sudah. Oke, Herlin. Oke, sip. Untuk daerahmu bagus banget ya, tapi memang di daerah Lampungnya awannya parah ya. Ini tanggal berapa? Yeah. 2015 sampai 2019. Oke. Ya. Masih tanggal awal ya. Ya, sip. Silakan, ada yang mau menunjukkan lagi? Ada lagi kah? Oke, kalau nggak ada, nggak apa. Saya share lagi tempat saya ya. Saya share lagi. Oke, sekarang kita melihat dari sisi pemrograman ini ya. Karena kita besok masuk ke kasus mangrove ya. Besok pagi kita masuk ke kasus mangrove. Sekarang coba kita lihat di sini. Bagaimana kita tahu untuk ini, data ini. Data ini di mana gitu ya. Bagaimana kita tahu dia foldernya seperti ini.
tadi ada pertanyaan ya. Nah, sekarang kita kalau untuk mencari data itu, kita ke atas di sini. Ya. Sini ada search. Misalkan nih, kita cari data Landsat. Landsat. Semua yang ada kata Landsat keluar. Dari Landsat 1 sampai Landsat 8. Ya. Kalau kita spesifik Landsat 8, hanya Landsat 8 saja. Nah, ini kita bisa lihat. Saya mau yang level prosesnya seperti apa. Ada TOA-nya, ada row-nya, ya. Ada tier 1, tier 2-nya. Tier 1, tier 2 itu level processing ya. Anda bisa cari sendiri di di web ya. Tingkat processingnya saya nggak hafal. Jadi dengan begini, misalkan kita tadi pilih TOA reference nih ya. Untuk masuk ke sana kita tinggal klik di sini. Ada keterangannya. Ya. Ada keterangannya sini. Kemudian kita kalau misalkan mau ke band-nya seperti apa, di sini ada ya. Band-nya seperti apa, ada keterangannya. Kemudian resolution, spatial resolution-nya ya. Spatial resolution-nya ada 30, 15, ada yang 30 meter untuk thermalnya. Kemudian properties-nya di sini ada juga. Nah tadi cloud cover itu angkanya berapa segala macam ya. Di sini keterangannya lengkap. Kalau kita mau dia foldernya, sebentar. Di sini ini foldernya nih. Folder ini bisa kita copy. Ya. Copy collection snippet to clipboard ya. Ini tinggal kita copy, kita klik. Kemudian salah. Kemudian tinggal kita close. Kemudian kita ketika paste saja. Saya coba paste di sini ya, supaya nggak nabrak yang lain ya. Saya paste saja. Nah ini dia. Sama kan? Persis ya. LC08, C01, T1, T. Ayo, apa enggak caranya? Sekali lagi, saya ulangi. Kita ke search di sini. Ya, di atas ini ada search. Kita misalkan mau cari data modis. Modis banyak sekali ada ya. Kemudian apa yang Pak Agustan kemarin tadi pakai? Sentinel. Bisa lupa ya. Sentinel. Nah, Sentinel di sini macam-macam tempatnya. Kemudian di sini ada Sentinel yang SAR. Sentinel 1 kan SAR ya. Ada Sentinel 2-nya multispektral. Ini yang berwarna dalam tanda kutip berwarna juga ya. Multispektral. Kemudian ada yang 5P. Untuk nitrogen dioksida-nya seperti apa kita ngelihatnya ya. Ini ada. Jadi data apapun yang sudah di-share di sini ada. Dan ini ribuan ya. Dalam satu hari itu kalau nggak salah ada berapa data baru ya. Ada 4.000-an data baru kalau nggak salah ya, setiap hari ya, setiap hari. Dari berbagai macam satelit ini. Mereka taruh di sana. Taruh di sana dan proses. Tadi kita kembali ke Landsat ya, sekali lagi. Landsat. Kemudian kita batasi, Landsat 8. Kita lihat di sini Landsat 8 tadi, kita pilih yang TOA. Ya, yang sudah dibersihkan koreksi radiometriknya. Kita masuk sini, atau kita mau langsung import. Kita udah tahu, keterangan tadi kita sudah tahu, nggak perlu lihat lagi, kita langsung import aja di sini. Klik di import. Langsung muncul di atas di sini. Atas di sini adalah nama data. Nama data di sini. Kalau misalkan kita klik di sini, tadi, ya ke database tadi. Cuma kok saya nggak mau nutup ini, saya heran. Oke. Di screen saya nggak mau nutup ya, maaf. Nah, ada close. Oke. Oke. Kita masih punya waktu berapa? 10 menit. Saya pikir kalau untuk mencari data, selesai dulu di sini ya. Jadi besok kita akan masuk ke fokus di mangrove.
Mangrove-nya saya sementara ada yang akan saya cari ini di daerah Jabar Banten ya, Jabar Banten yang mangrove-nya bagus. Besok akan saya cari lokasi yang di mana. Ada pertanyaan untuk hari ini atau yang lain-lain boleh deh. Tidak hanya materi hari ini aja. Mangga. Kita sampai 2.30. Teman-teman PTPS itu suruh nanya Pak Artanto. Oh ya. Gimana nih teman-teman nih dari PT PSW? Dari PT apa? Mau nanya, PT PSW. Mangga Siti. jadi hasil, kalau ini kan tadi kita coba-coba Pak, kalau hasilnya sendiri hanya berupa tampilan di GE aja atau bisa kita unduh hasilnya atau bagaimana? Kita simpan bisa di Google Drive. Pasti berarti punya. penyimpanannya juga. Ya, kita simpan secara cloud juga. Kita totally cloud, ya. Kita proses di cloud, simpan di cloud. Nah, baru nanti di cloud juga kalau misalkan mau share ke orang, kita share dari Google Drive. Kita kirim by email, kita kirim linknya Google Drive. Jadi semua sudah cloud. Besok kita pelajari. Tadi kalau gimana ya? Oke, lanjut. Lalu kalau tadi sumber image-nya itu diganti-ganti, berarti band-nya juga diganti juga, Pak? Tampilan band-nya. Kalau dia datanya satelitnya sama, enggak. Satelit sama enggak. Tapi kalau dia satelitnya beda, misalkan tadi Landsat, terus kita lihat ada Sentinel, itu pasti beda. Band-nya beda, kemudian perekaman dia range-nya untuk band masing-masing itu beda. Nah itu. Jadi kita harus paham, begitu kita akan memakai Sentinel, kita buka dulu kisah Sentinel itu seperti apa ya. Karakteristik datanya seperti apa? Oh, sekian band. Oh, band 1 dia di panjang gelombang berapa? Band 2 panjang gelombang berapa? Band 3 dan seterusnya berapa? Kita kaitkan dengan spectral signature. Jadi spectral signature itu core of the core. Ya. Tanpa tahu kita spectral signature, kita nggak bisa memakai data yang lain, memanfaatkan data satelit. Oke Pak, makasih Pak. Oke, makasih Siti. Ada yang lain? Ayo. Pak, mau nanya Pak. Ya, mangga. Kalau misalnya bikin skrip itu bebas ya? Bikin apa? Apakah kita mengcopy yang skrip? Kan dari tadi kan kita skripnya kan dikasih sama Bapak aja gitu kan ya? Oh iya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin sendiri itu bebas atau sesuai dengan kebutuhan kita atau bisa nggak misalnya saya mengcopy dari skrip yang dapat dari Bapak kemudian saya sesuaikan lagi gitu? Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa ya. Saya semua skrip yang ada saya tampilin itu bukan skrip yang saya buat. Saya nggak bisa membuat skrip dari nol. Maksud saya gini ya, filosofinya adalah kita belajar dari zaman sekarang itu kita harus cepat. Kita harus belajar dari contoh. Ya. Kita untuk meng-create sendiri bisa, tapi lama. Jadi kita misalkan gini, untuk citra ini ada yang namanya NDVI. Kita membuat NDVI lama. Kita searching di Google. NDVI in Google Earth Engine. Langsung dia akan tampil. Nah, tampil di sana, ada penjelasannya. Dan langsung kodenya itu bisa kita copy. Memang ada, selalu orang menyediakan tempat ngopi, kita ngopi. Begitu kita copy, kita taruh di kita sesuaikan. Kalau kita perlu data daerah mana. Terus makanya tadi saya pentingkan itu adalah mencari data. Jadi begitu kita mengopi skrip, data daerah mana kita ganti daerah mana, kemudian setelah dapat daerah mana, udah kita running. Gitu. Nah, jadi kita harus gerak cepat ya. Nah, misalkan ada yang mau NDWI itu untuk water ya, water index ya. Nah, jadi normalized difference water index, NDWI itu untuk mencari daerah-daerah yang ada airnya. Kita langsung cari aja di Google NDWI in Google Earth Engine. Cari set, dapat langsung kita sesuaikan datanya.
Gitu aja, cepat. Ya. Untuk menggabung-gabungkan bisa. Jadi misalkan LST, Land Surface Temperature, LST. Cari LST. LST itu banyak macamnya. Ya. LST itu banyak macamnya, kemudian kita cari aja yang bagi kita masuk di mind kita, masuk di akal kita. Oh, ini prosesnya begini. Kita copy, langsung kita modify. Kita modify di sana. Udah, jadi. Ya, jadi misalkan tadi mencari apa data, filtering imagery, filtering image. Kita cari filtering image in Google Earth Engine, langsung ada. Kalau mau yang agak lambat sedikit, kita cari di YouTube. Di YouTube itu juga luar biasa library-nya. Ya. Di YouTube luar biasa. Jadi begitu kita cari, oh begini tuh caranya, gitu ya. Kita sesuaikan dengan data kita. Tapi biasanya kalau di YouTube, ya pengalaman saya, dia kasih yang sepotong-sepotong. Jadi nggak total, dikasih sepotong. Nah dari sepotong itu kita menerjemahkannya agak lama lah gitu ya. Cuman memang dan kebanyakan yang di YouTube itu yang saya temukan adalah dia memakai GE versi lama. GE itu ada banyak versi ya. Nah, kita pakai yang terbaru nih. Yang lama itu tampilannya tidak seindah yang sekarang. Padahal yang sekarang pun tidak indah. Ya, yang sekarang pun tidak indah. Yang dulu kayak apa aja, Pak? Jadi sekitar 5-6 tahun yang lalu saya nyoba GE itu, aduh jelek banget gitu ya. Sekarang udah bagus banget saya lihat. Kalau kalian lihat, ya bagusnya segini gitu ya. Tapi ya oke lah itu. Jadi tadi ya Mbak Indri ya, jadi kita cari, kita modify sesuai dengan keinginan kita. Tapi jangan salah bagaimana cara kita mendapatkan data. Seperti yang tadi yang siang ini saya ajarin. Itu penting sekali kita untuk mencari data yang mana. Oke, makasih Pak Hartanto. Oke Mbak Indri. Ada lagi? Masih ada waktu nih. Masih ada 6 menit. Masih ada 6 menit. Ayo. Saya yakin banyak yang bingung. Mumpung bingung, tanyalah. Daripada nanti kalau sudah nggak bingung, nggak bisa nanya lagi. Pak, saya nanya, Pak. Mangga, tuh. Mangga. Sepertinya bukan, tadi ada ibu yang tidak bisa keluar layernya, saya juga nggak bisa, Pak. Jadi sepertinya bukan internet connection ini. Karena tidak ada errornya, terus script yang pertama bisa keluar gambarnya, tapi script yang kedua ini layernya nggak ada, juga tidak ada errornya. Tapi satellite image-nya nggak keluar juga. Bisa di-share nggak? Coba di-share. Iya, sebentar, Pak. Ini yang script tentang apa tadi, Mas Neo? Yang itu, Pak, untuk filter image itu yang pakai iya. shape file yang pakai boundary. Oh, oke. Ya. Silakan di-share. Ya, sebentar, Pak. Ya. Enak juga nih di belakang saya pepohonan, jadi agak adem. Pepohonan dalam lukisan. Udah mulai halu ya, Pak? Iya, betul. Tahu aja. Sudah kelihatan, Pak? Belum ya? Udah kelihatan, oke. Jadi, ya begini, Pak. Jadi nggak ada errornya, tapi juga layers-nya nggak keluar. Coba di-run sekarang. Itu datanya jadi sudah keluar. Datanya keluar, iya betul. Terus tapi satellite image-nya nggak ada. Coba di scroll down, apa namanya? Script-nya, ya. Down dulu, ke bawah dulu, Mas, ke bawah dulu. Terus sampai bawah. Udah yang paling bawah, Pak. Iya betul, karena ada script yang nggak komplit.
script untuk menampilkan map itu tidak ada, yang paling bawah. Paling bawah itu yang kita hanya center displaynya ya, object. Pak? Coba ditambahin. Yang dari WA tadi. Yang dari WA Ya. tadi tambahin. Saya nggak pernah nyunat loh. Siap, Pak. Coba. Oke, berarti itu salahnya. Ya. Ya kan? Ada script yang tidak tercopy. Ya, menampilkan hasil ini, Pak ya. Ya, menampilkan hasil. Karena saya lihat ini bersih gitu, tidak ada errornya. Di sebelah kiri nggak ada tanda error. Nah, Ya udah bisa berarti, Pak. Benar, Pak. sudah bisa, Pak? Oke, sip. Ya. Terima kasih, Pak. Ayo. Ya. Lagi 2 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan lagi. Saya Tadi mau ulangi, tanya Pak, boleh? ulangi, Pak. Oh, Siapa yang mau nanya? saya, Pak. Hafsah, Hafsah. oke. Ini kan ada dari yang tadi sudah difilter tuh kan ada 108 elemen, ada 108 gambar ya, Pak? Iya. Cara kita tahu gambar yang terpilih itu gimana, Pak? Cara menampilkan kalau scene ini yang terpilih, jadi dia itu datanya tuh tanggal segini, ID-nya tuh tanggal segini, karena kan kadang kita cuma pakai ID-nya aja biar kalau misalnya untuk skrip-skrip selanjutnya nggak terlalu panjang gitu. Oke. Mana tadi? Ini ya. Saya tambahin. Tadi kita lihat di prosesnya, kita lihat ya, di filternya ini. Dia ada, apa namanya, Scene. scene ya. Scene ini, sorted first ini ya. Scene. Iya. Oke. Sort by. Benar kan? Sorted first ini kan. Nah, ini berarti dia yang paling kecil ya, yang paling kecil. Yang paling kecil tampilnya. Tadi di sini kan. Berarti di sini kalau misalkan kita lihat di sini ada 92 elemen, kemudian di sini ada yang pertama misalkan, yang dapat pertama dari mana? Nah, ini dia. Cloud cover sekian. Terus yang tampil di sini ini sebetulnya yang mana sih dari antara sekian ini gitu kan ya? Pertanyaan kan gitu kan ya? Gitu, Pak. Nah, gitu kan. Yang tampil ini yang mana sih? Jadi saya bisa milih langsung, misalkan saya langsung menuju ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat yang di atasnya ya. Di atasnya. Image collection ini image collection ini kan apa namanya? Sebentar, image collection ini kan apa? Kumpulan dari yang dicari sama dia ya di sini. Kemudian di sini ada foldernya tadi. Sekarang untuk mencari yang terbaik di dia, yang mana gitu kan? Tahu nggak caranya? Pakai print yang sort atau print yang scene, Pak? Saya bingung. Saya coba lagi. Coba print yang scene. Yang scene ya. Oh, iya, Pak. Betul? Iya, benar-benar. Yang scene. Iya, benar. Iya, ketemu. Iya. Okay. Jadi soalnya karena dia sudah hasil kan, dia merupakan hasil dari fungsi ini, fungsi sorted first ini. Iya, yang terakhir terpilih gitu ya, Pak? Betul. Jadi bukan yang terakhir, tapi yang paling bagus. Yang nilai cloud cover itu paling kecil. Baik. Oke. Baik, Pak. Sip ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Aduh, ada tukang sana sini. Sekarang satu lagi pertanyaan. Sudah lewat 2.30 sih, tapi tadi saya minta ada 2, sekarang satu lagi nih. Satu lagi, pertanyaannya apa?
Apalagi satu lagi pertanyaan? Sebelum kita bubuk siang. Ayo. Halo Pak Har. Ya. Halo. Halo, silakan. Itu yang pakai print tadi untuk mencari tadi, yang di mana tadi ada print tadi nggak kelihatan? Yang terakhir tadi ya? Yang terakhir iya, tadi. Yang terakhir tadi. Nggak tampil di. Untuk menampilkan scene yang terpilih, yang ditampilkan yang kita tampilkan di luar. Iya. Kan sudah yang terpilih kan tadi, yang first tadi kita ngelihat ke konsol yang temporal filter temporal filter yang collage, terus untuk melihatnya yang mana tadi? Ada kita lihat di sini ada scene. Di sini ada scene. Nah, ini yang kita print. Iya. Kita print aja. Oh, itu. Nah, print seperti yang di atas. Cara ngeprintnya seperti ini. Seperti ini. Coba dilakukan sendiri biar puas. Gimana? Kok nggak ada tadi? Oke, saya copy aja deh ya. Saya copykan ke sini, kemudian saya pindah ke bawah. Ini taruhlah namanya scene juga, itu bebas. Kalau dalam tanda kutip itu bebas. Nah, kalau ini harus sama. Nah, ini. Kita bisa lihat yang terakhir. Nah, ini scene-nya apa? Nah, ini adalah scene yang terpilih. Oke. Ini scene yang terpilih. Itu. Nah, jadi di bawah ini ya. Print scene itu di bawah yang memilih data terbersih awan ya. Betul. Ini di konsol ya. Ternyata dia akuisisi bulan Juli 2019. Ini yang tampil di depan ini ya. Di depan ini akuisisinya 13 Juli 2019. Cloud covernya berapa? 75% untuk apa namanya? Untuk LAN-nya dia cuma 1,5. Kecil sekali, 0,75. 0,75% dari seluruh luas. Terus yang untuk LAN-nya dia cuma 1,5%. Kecil sekali. Jadi dianggap paling baik. Itu persentase jangan kita ributin. Masa sih sekian gitu kan. Nah, itu kan sudah hasil hitungan mereka ya. Kalau kita nggak puas ya kita hitung sendiri. Kita terima ini aja, terima. Nah, oke. Jadi begini cara ngeprintnya. Dicoba diketik, kemudian di run. Sip. Baik ya, saya pikir sudah cukup kita hari ini. Pelajaran dari awal. Besok kita akan mulai video, coba dikeluarkan, ayo. Videonya dikeluarkan, ayo. Video dikeluarkan. Sisiran Rekamannya dulu. Nanti dibagiin kan, Pak? Kenapa? Gimana? Rekamannya nanti dibagiin. Gimana? Maaf, nggak dengar suaranya. Halo? Oke. Nanti rekamannya dibagiin nggak, Pak? Ya, dia rekamnya ada di saya. Nanti saya taruh di cloud ya. Semua cloud ya. Pokoknya jangan bermain yang lain-lain, cloud. Oke. Saya ini ya. Saya foto ya. Ayo, siap-siap semua yang lain. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Satu lagi, halaman keduanya. 1, 2, 3. Oke, sip. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi jam 9. Oke. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa masih jauh. Bentar lagi kok.